Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik sekalian. Bertemu lagi kembali dalam sesi literasi team teaching pada mata kuliah Sains Data dan Analisis Big Data untuk program studi sosial humaniora. Dan pada hari ini saya bersama rekan saya, Ibu Dr. Widya Silvianti, kita akan membahas tentang topik Natural Language Processing. Nah, apa sih sebenarnya Natural Language Processing dan bagaimana sih sebenarnya sejarah Natural Language Processing itu sehingga akhirnya sekarang komputer-komputer itu ketika kita berkomunikasi mereka bisa memahami apa yang kok dia bisa merespon seperti kita layaknya manusia. Dan untuk itu saya persilakan kepada Ibu Dr. Widya Silvianti untuk memberikan materi sesi pertama. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Asti Darmayanti. Baik adik-adik sekalian, untuk hari ini kita akan membahas sesuai dengan informasi dari Ibu Dr. Asti Darmayanti, yaitu mengenai Natural Language Processing. Jadi bagaimana nanti komputer itu mengerti kepada apa yang kita butuhkan. Oke, kita mulai dari gambaran umum dari Natural Language Processing. Natural Language Processing kita singkat menjadi NLP. Oke, kita dimulai dari bahwa bahasa adalah satu metode komunikasi yang dengannya kita dapat berbicara, membaca, dan menulis. Dari artinya kita sebagai manusia ya membutuhkan satu bahasa agar kita dapat berbicara, membaca, dan menulis. Sedangkan Natural Language Processing atau NLP itu adalah satu subbidang dari ilmu komputer yang berhubungan dengan AI. Jadi saat ini dengan AI ya, yang memungkinkan komputer untuk memahami dan memproses bahasa manusia. Jadi tadi ketika kita akan berbicara, akan membaca, dan akan menulis, komputer memungkinkan untuk bisa memahami seluruh proses dari bahasa manusia. Bahasa adalah metode komunikasi. Jadi metode komunikasi tadi bahasa, misalnya bagaimana kalau kita berpikir, membuat keputusan, kemudian kita memiliki perencanaan, dan banyak lagi dalam bahasa yang sebutannya sebagai natural sehingga alami. Kita membutuhkan atau kita tepatnya menggunakan kata-kata. Nah, ada satu pertanyaan besar yang menghadang ataupun menjadi tantangan kita di era AI saat ini, yaitu bagaimana kita dapat berkomunikasi dengan cara yang sama dengan komputer. Dengan kata lain, dapatkah kita sebagai manusia berkomunikasi dengan komputer dalam bahasa aslinya, dari naturalnya tadi? Nah, ini menjadi tantangan bagi kita dan adik-adik semua. Untuk hari ini materi untuk literasi team teachingnya adalah untuk adik-adik mahasiswa di Universitas Gunadarma di bidang ilmu sosial humaniora. Jadi bagaimana nih mengembangkan aplikasi untuk NLP-nya? Karena yang namanya komputer tentunya kebutuhan datanya itu terstruktur. Sedangkan kita sebagai manusia tidak terstruktur dan kadang-kadang kita bisa menimbulkan hal yang sifatnya dari bahasa kita itu ambigu. Sehingga dalam pengertian ini kita dapat mengatakan bahwa NLP itu atau Natural Language Processing itu adalah sub bidang ilmu komputer, khususnya Artificial Intelligence atau AI tadi, yang berkepentingan untuk bisa memungkinkan komputer memahami dan memproses bahasa manusia. Jadi secara teknis NLP itu mempunyai tugas utama, yaitu bagaimana memprogram komputer untuk menganalisis, jadi analisis, kemudian memproses data bahasa alami, tentunya dalam jumlah yang sangat besar atau big data. Ini adalah gambaran ya bagaimana komputer itu menggunakan bahasa alaminya sebagai input dan atau output. Jadi bagaimana nih untuk memahami, mengertinya ya, sehingga komputer tersebut ya memahami bahasa manusia, walaupun tadi yang namanya komputer tentunya bahasanya terstruktur ya, sedangkan tadi bahasa manusia kadang-kadang bisa menimbulkan hal yang sifatnya ambigu ya. Untuk mulai ke sana, maka untuk segmen satu ini coba kita lihat dulu dari sejarah NLP, karena NLP ini ternyata ya sudah dimulai di tahun 1940-an. Jadi ada 4 fase secara umum, yaitu yang pertama, jadi kalau adik-adik sekarang ada di fase yang sudah tahunnya 2026 ke atas, maka sudah masuk ke fase
fase terakhir atau fase yang sudah 4 fase yang terakhir. Ya. Fase pertama dari akhir tahun 1940 sampai 1960, NLP ini fokusnya pada mesin penerjemah. Jadi kalau misalnya kita membutuhkan saat ini sudah demikian mudah untuk melakukan penerjemahan, maka itu sudah dimulai pada akhir tahun 1940 dengan nama mesin translation. Nah, fase ini adalah kita sebut sebagai periode yang sifatnya antusiasme dan optimisme, ya, karena baru dimulai. Nah, kemudian penelitian tentang NLP sudah dimulai tahun 1950-an. Ada investigasi namanya Booth and Risen dan Memorandum Weaver. Nah, itu ada tentang mesin penerjemah. Kemudian beranjak ke tahun 1954 sudah dilakukan satu percobaan terbatas. Jadi ada terjemahan yang bisa dilakukan secara otomatis. Nah, percobaan ini dilakukan pada Georgetown IBM. Nah, tahun yang sama maka sudah diterbitkan jurnal untuk mesin translation dimulai. Sehingga ya diikuti dengan konferensinya, kemudian tahun 61 adalah titik puncak dari fase pertama ini. Pada fase kedua, tadi sudah titik puncaknya di tahun 1961, fase kedua yang sudah dipengaruhi oleh AI ini sudah dimulai tadi akhir tahun 60-an sampai 1970-an. Nah, pada fase ini sudah sebagian besar pengetahuan atau knowledge di dunia ini perannya itu sudah bisa melakukan konstruksi, manipulasi, dan representasi dari makna bahasa manusia ke tadi komputer untuk mengerti. Jadi fase ini sudah disebut sebagai fase yang sudah ada rasa-rasa dari AI-nya. Ya, pada fase ini ada beberapa hal yang dicatat, yaitu tadi awal tahun 1961 yang sudah merupakan puncak fase dari fase pertama. Pada awal tahun 61 sudah ada pekerjaan yang dimulai pada masalah menangani dan membangun data atau basis pengetahuan. Nah, ini sudah dipengaruhi oleh AI. Kemudian pada tahun yang sama sudah dikembangkan satu sistem untuk bisa menjawab ya tanya jawab FAQ untuk baseball. Jadi ada pemrosesan data bahasa yang dilakukan tapi sifatnya masih sederhana. Kemudian ada sistem yang jauh lebih maju, yaitu tahun 1968. Nah, pada sistem ini sudah bisa ya membandingkan dengan sistem yang sebelumnya dalam sistem tanya jawab baseball, yaitu dalam Minsky. Ya, nah, jadi di tahun 1968 ini sudah bisa menafsirkan dan menanggapi masukan dari tadi bahasa tadi sebagai metode komunikasinya. Kemudian di fase ketiga sampai dengan fase keempat itu sudah ada di akhir 1970-an hingga akhir 1980-an. Mungkin adik-adik belum ada di sini juga di fase ketiga ya. Oke, di fase ketiga ini sudah dilakukan yang namanya fase tata bahasa logis. Jadi sudah ke arah logisnya. Ya, jadi karena kegagalan pembangunan sistem itu ya secara praktis pada fase terakhir itu di fase kedua sudah beralih ke penggunaan untuk logika untuk dapat merepresentasikan pengetahuan dan penalaran dalam AI-nya. Nah, jadi di fase ketiga ini adik-adik semua sudah dilakukan yang namanya gramatika logis. Jadi bisa melakukan pemrosesan kalimat seperti bahasa mesin, bahasa inti, dan teori untuk representasi dari wacana. Jadi sudah bisa menawarkan sarana untuk menangani wacana yang sudah lebih luas. Nah, sehingga sudah di fase ini sudah ada beberapa resources, sudah ada beberapa tools ya yang sudah bisa ya dilakukan misalnya untuk melakukan query database. Ya. Kemudian masuk ke dalam fase keempat. Jadi di tahun ini ya sudah ada di fase leksikal dan korpus. Jadi ini sudah bisa memiliki pendekatan secara leksikalisasi tata bahasa. Jadi pengaruhnya benar-benar meningkat. Jadi sudah ada revolusi dalam melakukan pemrosesan bahasa alami atau natural language tadi ya dengan pengenalan algoritma pembelajaran mesin atau machine learning. Jadi adik-adik kita semua sudah ada di fase ini. Itu 4 sejarah dari NLP. Ya.
kemudian kita lihat kalau tadi bahasa, maka kalau studi bahasa manusia, seperti kita ketahui, bahasa tadi kan metode komunikasi, sehingga bahasa itu menjadi komponen penting bagi kehidupan kita sebagai manusia. Nah, tentunya adik-adik tahu bahwa ketika kita bisa memproses, ketika tadi kita bisa memahami, ketika kita tadi bisa berkomunikasi, maka ada dua bentuk dari bahasa tadi, yaitu bisa dilakukan secara tertulis, bisa juga kita melakukannya secara lisan. Jadi tentunya kalau tertulis adalah cara supaya pengetahuan dari setiap generasi ke generasi tersebut ada catatannya, ada pencatatannya. Sedangkan dari tertulis tadi, maka bentuk lisannya adalah media utama kita sebagai manusia untuk bisa berkoordinasi satu sama lain dalam perilaku sehari-hari dari kita sebagai manusia. Sehingga bahasa dipelajari dalam berbagai disiplin ilmu tentunya. Ya, semua disiplin ilmu tentu ada kaidah bahasanya. Ya, sehingga semua disiplin ilmu memiliki masalah, pasti mendapatkan solusi untuk bisa mengatasinya. Nah, kalau kita lihat ya, tadi secara disiplin ilmu ya, untuk tadi ahli bahasa, psikolinguis, filsuf dan ahli bahasa komputasi. Nah, ini kan kita ada di ranah yang dekat ke arah komputasinya. Nah, tentu tadi ada masalah, kita bisa mendapatkan solusi. Kenapa? Karena kita dibantukan dengan resources dan alat. Nah, contoh kita lihat ahli bahasa. Misalnya kalau ahli bahasa itu permasalahannya bagaimana frase dan kalimat dapat dibentuk dengan kata-kata. Apa nih yang bisa membatasinya? Nah, sehingga kita tentu perlu atau membutuhkan satu tools atau alat untuk bisa melakukan kemapanan dan maknanya tadi. Ya, apa nih yang bisa kita lakukan? Kita bisa melakukan pemodelan matematikanya, kita bisa misalnya melakukan semantik teori modelnya, atau kita teori bahasa formalnya. Nah, sehingga kalau kita lihat di ahli bahasa komputasi, kita punya permasalahan bisa mengidentifikasi satu struktur kalimat, maka adik-adik mungkin dari semester awal sudah kenal istilah algoritma gitu ya. Jadi bagaimana tahapan atau langkah-langkah ya secara terstruktur untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, jadi alatnya sebagai ahli bahasa komputasi ada algoritma, ada struktur data, ada model formal untuk representasi, serta saat ini tentu sudah tidak rasa AI lagi, tapi sudah ke teknik AI, bagaimana untuk metode pencarian dan bagaimana untuk representasi. Jadi ketika kita mencari, representasinya sudah tidak ambigu lagi. Oke. Nah, ambigu tadi. Ambiguitas dan ketidakpastian dalam bahasa. Jadi tadi kita manusia, bahasa manusia tadi kadang menimbulkan ambigu. Nah, ambiguitas itu umumnya digunakan untuk memproses bahasa alami, sehingga bisa disebut sebagai kemampuan untuk kita memahami dengan lebih dari satu cara. Jadi ada berbagai cara. Ya, secara sederhana bahwa yang namanya ambiguitas ini adalah kita bisa memahami atau ada kemampuan untuk dipahami dengan lebih dari satu cara. Nah, bahasa alami itu sangat ambigu. Ya, jadi sehingga natural language processing, proses untuk bahasa alami ini memiliki jenis ambiguitas. Jadi ada beberapa ambiguitas ada beberapa ambiguitas saat ini, yaitu pertama kita lihat ambiguitas leksikal. Jadi leksikal ini ambiguitas dari satu kata. Jadi misalnya contoh silver itu kata benda, kata sifat atau kata kerja. Ya, perunggu silver ya. Tapi kalau secara sintaksis, kalau sudah menjadi kalimat, jadi kalau untuk menguraikan itu tentunya bisa memiliki cara yang berbeda-beda. Misal ini satu kalimat ya. Pria melihat gadis dengan teleskop. Jadi
ini bisa ambiguitas secara sintak. Apakah pria itu melihat gadis membawa teleskop ataukah dia melihatnya melalui teleskopnya. Jadi beberapa menimbulkan ambigu secara sintaksis atau secara leksikal. Jadi kalau secara leksikal tadi adik-adik semua masih di satu kata ya. Oke. Kemudian kalau semantik itu artinya ambigunya itu terjadi ketika apa sih arti dari kata-kata itu sendiri. Jadi bisa disalahartikan. Ya, jadi kalau sebuah kalimat itu mengandung kata atau frase yang ambigu gitu. Jadi misalnya contoh ini ya, contoh sederhana, mobil menabrak tiang saat sedang melaju. Jadi makna ambigunya, kalau tadi yang kedua kan sintaksnya, ya ini ambigu secara semantiknya. Jadi ambigunya karena interpretasi kita. Jadi bisa saja interpretasinya mobil ketika bergerak itu dia menabrak tiang. Atau mobil menabrak tiang saat tiang itu bergerak. Jadi bisa maknanya itu bisa secara semantik berbeda, ya ambigu. Keempat ambiguitas anaforis. Jadi sudah ada 4 nih ya. Oke. Ini kan muncul karena kita menggunakan entitas namanya anafora dalam wacana. Jadi di sini referensi anaforsis dari, nah misalnya kita gunakan kata misalnya kuda berlari ke atas bukit. Ya, jadi ada satu itu sangat curam, segera lelah. Jadi ada referensi dari kata itu. Jadi ketika kuda berlari ke atas bukit itu sangat curam. Nah itu kan diakhiri titik kemudian diawali kata itu. Nah itunya itu menimbulkan situasi yang menyebabkan ambiguitas. Ya. Kemudian yang kelima adalah pragmatisnya. Jadi itu kalau pragmatis lebih kepada pernyataannya itu tidak spesifik gitu ya. Jadi kalau misalnya berhenti ya, jadi tidak ada penjelasan lebih detail atau lebih rincinya. Jadi misalkan aku juga menyukaimu, titik dah. Jadi interpretasinya bisa macam-macam. Jadi itu pragmatis ya. Oke. Jadi adik-adik semua tadi ada 5 jenis ambiguitas yang tentunya ini harus diselesaikan ketika komputer memproses bahasa alami ini. Jadi komputernya mengerti, memahami. Nah, kemudian kita masuk ke dalam tahapan dari NLP itu sendiri ya. Ada 4 ya, yaitu mulai dari pengolahan morfologi, analisis untuk sintaksnya tadi ya, karena ada ambiguitas tadi ya. Kemudian analisis semantiknya, dan terakhir analisis pragmatisnya. Jadi kaitannya ada dengan penjelasan sebelumnya mengenai ambigunya tadi. Ya, jadi NLP itu menimbulkan ambiguitas. Nah, sehingga NLP ini ya langkah logisnya ya di AI itu bisa menyelesaikan ambigu tadi. Dilakukanlah analisis sintaks, semantik dan pragmatis didahului dengan secara morfologinya. Ya, jadi kalau adik-adik lihat di dalam gambarnya di bagian atas ada input sentence-nya itu bisa input dalam konteks tadi kata, kalimat, paragraf, sudah file dan sebagainya. Karena kan tentunya kita sudah bicaranya ya adik-adik semua sudah melakukan proses ataupun nanti penelitiannya ya lebih ke arah tadi sifatnya banyak data atau besar data atau big data tadi. Oke, kita lihat tahapan pertama tadi adik-adik semua A, pengolahan morfologi. Jadi sebelum kita melakukan analisis sintaks, analisis sampai pragmatis, kita lakukan dulu morfologinya. Nah ini fase pertama. Ini adalah tujuannya nanti dari fase ini adalah untuk memecah potongan input bahasa menjadi kumpulan token yang sesuai dengan paragraf, kalimat, dan kata. Jadi kalau misalkan nanti menjadi 2 suku kata, 3 suku kata, itu kan sudah nanti berupa paragraf, sudah berupa bab, sudah berupa file gitu ya. Nah itu bisa dipecah-pecah dulu menjadi token subkata. Ya ini contoh ya, misalnya uneasy jadi 2 ya, 2 suku kata. Ya.
Kemudian baru masuk ke tahap kedua. Jadi itu kan kalau bisa dilakukan itu kan morfologi itu kan tahapannya besar sekali. Ya, jadi fase yang kedua ini diperiksa dari yang sudah dilakukan di pengolahan morfologi. Ya, apakah sebuah kalimat sudah terbentuk dengan baik atau tidak? Ya, supaya bisa kita pecah lagi menjadi struktur yang menunjukkan hubungan sintaksis antara kata-kata yang berbeda gitu ya. Jadi misalnya ya, the school goes to the boy. Nah, itu kan ditolak. Kenapa? Ya, karena secara kalimat tadi menimbulkan ya ambiguitas tadi. Nah, ini dianalisis seluruhnya yang sudah dilakukan pengolahan morfologinya. Nah, sehingga di tahap yang ketiga semantik sudah lebih bisa menggambar makna yang tepatnya. Ya, jadi nanti analisis semantik ini sudah bisa menolak-nolak kalimat-kalimat yang tadi menimbulkan arti semantiknya berbeda. Ya, es krim kok panas gitu ya, itu pasti akan ditolak. Ya, jadi karena tadi kan sudah ada dipecah di morfologi tadi. Kemudian baru masuk kepada analisis pragmatisnya. Jadi dia di pragmatis ini akan menyesuaikan objeknya atau peristiwa secara aktualnya. Jadi referensi objek yang diperoleh itu selama fase terakhir ini ya, kalau misalnya memiliki dua interpretasi semantik dan pragmatis, maka akan dipilih di antara dua kemungkinan tadi ya. Nah, ini kan adik-adik semua ketika tahapan ini dilakukan, tentunya tadi ya tahapan ini sudah ada di dalam tools ataupun perangkat-perangkat lunak yang nanti bisa membantu ya riset ataupun pengerjaan dari NLP ini. Nah, NLP dan sistem penulisannya. Jadi kalau tadi sudah dibahas mengenai tahapannya ada 4 ya Dedek, mulai dari pengolahan morfologi, maka penulisan NLP ini ya supaya tadi bahasanya kan antara kita sebagai manusia dan komputer ya, komputer mengerti ya apa yang kita butuhkan atau kita membahasakan melakukan metode komunikasinya itu apa yang kita inginkan dan kita butuhkan. Jadi sistem penulisannya bisa berupa logografik, silabis dan abjad. Nah, jadi adik-adik semua untuk segmen 1 ini ya sebagai gambaran umum adik-adik sudah tadi mempelajari mengenai apa itu bahasa dan bahasa alaminya. Kemudian NLP ini ya terjadi ambigu. Nah, sehingga kalau terjadi ambigu harus ada tahapan-tahapan tadi dari satu proses morfologi sampai analisis pragmatis tadi. Nah, nanti kita akan lanjutkan. Nah, saat ini saya kembalikan dulu kepada Ibu Dr. Asti Darmayanti. Baik, terima kasih Bu Widya Silvianti. Wah, banyak sekali yang tadi dibahas gitu ya, bahwa ternyata dalam kita memahami satu komputer itu bisa semaju sekarang. Betul. Dengan kemajuan AI yang saat ini, gimana mungkin sebagian besar mahasiswa juga mungkin curhat sama sekarang udah nggak ngetren gitu ya, curhat sama teman sendiri tapi curhatnya sama Betul, AI. Curhat sama AI. Jadi AI sudah jadi bestie ya. Betul, sampai bisa dia ngegambarin kita tuh seperti apa sih sebenarnya, apa yang ada di kepala kita tuh bisa tergambar dalam satu gambar. Dan ternyata kemampuan komputer tersebut itu tidak semerta-merta atau dengan mudah untuk dibangun. Betul, gitu, karena cara berpikir komputer, cara komputer memodelkan bahasa itu atau berbahasa itu berbeda dengan kita sebagai manusia. Dan PR dari NLP ini adalah sebenarnya bagaimana kita memodelkan ambiguitas tersebut ke dalam logika komputer sehingga komputer dapat memahami apa yang ambigu-ambigu yang kita ambigu-ambigu tadi yang kita itu ya, yang kita kemukakan. Gitu. Kemudian dari situ ini kita sudah harus ganti ke segmen belum kan? Sudah harus ganti ke segmen. Oke. Tadi nggak baca soalnya. Baik, tadi mau diskusi lebih lanjut, tetapi adik-adik sekalian kita akan lanjutkan diskusi kita setelah jeda berikut ini. Sampai ketemu.
Selamat bergabung kembali kepada pemirsa sahabat CGTV, ya, terutama kepada adik-adik mahasiswa Universitas Dharma di bidang ilmu sosial humaniora. Nah, tadi kita sudah membahas di segmen 1 mengenai gambaran umum dari natural language processing. Ya, jadi semakin menarik bagaimana nanti komputer ini ya bisa menjadi sahabat kita, bestie kita ya di era ini ya. Nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Dr. Asti Darmayanti sampai kepada nanti bagaimana penerapan dari NLP ini. Kepada Ibu Dr. Asti Darmayanti dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Dr. Widya Silvianti. Baik adik-adik sekalian, tadi kalau di segmen pertama kita berbincang bagaimana sebenarnya komputer itu akhirnya mampu menguasai atau mampu memahami apa sih yang dikemukakan dalam bahasa manusia atau yang kita sebut sebagai bahasa natural gitu ya. Mungkin kita sedikit kembali lagi bahwa bahasa natural yang dimaksud adalah bahasa yang digunakan oleh manusia dalam berkomunikasi sehari-hari. Yang mana sebenarnya kebutuhan komunikasi ini kan menjadi kebutuhan dasar kita sebagai makhluk sosial. Nah, semakin berkembangnya dengan komputer yang ada, tentu kita pengen komputer ini mampu untuk membantu kita untuk lebih dalam pekerjaan sehari-hari. Sehingga akhirnya dikembangkanlah model-model atau kita mengembangkan komputer itu untuk mampu memahami apa yang kita komunikasikan dalam sehari-hari sehingga dia dapat membantu pekerjaan kita atau tugas-tugas kita dengan lebih baik. Nah, tadi ada yang membuat sulit apa sih sebenarnya? Yang membuat sulit adalah tadi ada sifat ambiguitas di bahasa yang kita miliki gitu ya, dari mulai ambiguitas secara sintaks atau secara struktur, kemudian ada ambiguitas secara arti dan juga secara konteks. Karena tadi yang Bu Widya Silvianti sempat sampaikan bahwa ketika pengaturan kalimatnya, struktur kalimatnya itu tidak sesuai dengan template yang ada atau dengan grammar umum dari suatu bahasa, ya komputer nggak bisa memahami. Sedangkan kita sebagai manusia mampu memahami hal tersebut dari ambiguitas ini gitu ya, karena umumnya bahasa-bahasa yang kita gunakan ini kan dalam kehidupan sehari-hari ini adalah bahasa yang non formal sehingga mungkin tidak terlalu terikat dengan grammar atau tata bahasa yang baik, demikian. Jadi itu tantangannya. Jadi di segmen ini kita akan membahas bagaimana sih implementasi dari NLP itu dan contoh-contoh penerapannya, kemudian masa depan dan juga apa sih bedanya bahasa alami dan juga bahasa komputer gitu ya. Boleh ditampilkan dulu paparannya. Baik. Bagaimana kita cara menerapkan Oke, kita di sini sekarang. Nah, gimana sih sebenarnya kita dari teman-teman di bidang komputer itu menerapkan NLP ini atau menerapkan konsep bahasa natural tersebut, mengajarkan komputer untuk mengerti bahasa natural yang digunakan oleh manusia gitu kan. Yang pertama adalah dengan melakukan pembelajaran mesin atau yang teman-teman kenal dengan machine learning, di mana pembelajaran mesin adalah prosedur pembelajaran NLP yang digunakan selama pembelajaran mesin. Prosedur ini secara otomatis berfokus pada kasus yang paling umum. Jadi ketika kita menuliskan aturan dengan tangan, seringkali tidak benar sama sekali berkaitan dengan kesalahan manusia gitu ya. Misalnya kita typo dan lain sebagainya. Nah, mesin itu akan kita bisa latih mesin untuk dapat memahami atau mendeteksi kesalahan tersebut. Kemudian selain dari pembelajaran mesin tersebut dalam mengetahui sintaks atau pelanggaran-pelanggaran dari tata bahasa, dari struktur, kita juga melakukan inferensi statistik. Jadi NLP dapat menggunakan algoritma inferensi statistik untuk menghasilkan model yang kuat sehingga dia mampu memahami kata-kata atau struktur yang diketahui oleh manusia secara umum. Nah, contoh-contoh NLP apa aja sebenarnya? Teman-teman semua sudah menggunakan atau sudah menjadi pengguna aktif dari konsep NLP ini. Yang pertama yang paling sering information retrieval dan juga web search. Jadi bagaimana sekarang Google, Yahoo, Bing dan mesin-mesin pencari lainnya itu dapat melakukan pencarian hal-hal yang kita inputkan dalam search engine tersebut gitu ya. Kalau dulu sistemnya kita menggunakan tag, bagaimana kita meng-crawling data satu persatu, tetapi teknologi saat ini sudah menggunakan model-model deep learning yang berbasiskan dengan NLP yang memungkinkan mereka untuk memahami konteks
tulisan yang kita cantumkan pada form untuk melakukan pencarian. Sehingga dia dapat mampu membaca teks pada halaman tersebut, dia bisa menafsirkan artinya, menerjemahkan dalam bahasa lain, dan juga sehingga menghasilkan hasil pencarian yang lebih akurat. Kemudian apalagi yang digunakan implementasi dari NLP ini adalah untuk koreksi dari typo yang sering kita lakukan gitu ya. Mungkin adik-adik atau rekan-rekan sekalian sering ketika kita menggunakan aplikasi-aplikasi text processing seperti Microsoft Word gitu ya, ketika kita menuliskan abjadnya terbalik, itu tiba-tiba langsung di auto correction, atau ketika ada typo di situ ada garis merah di bawahnya. Nah, gimana sih sebenarnya komputer bisa tahu gitu bahwa kata-kata tersebut tidak sesuai atau tidak atau salah gitu atau typo adalah dengan menggunakan teknik NLP gitu. Kita gunakan untuk apa? Tadi yang dicek adalah sintaksnya untuk koreksi ejaan dan juga pemeriksaan dari tata bahasanya. Kemudian selanjutnya, nah ini contohnya tadi yang untuk koreksi gitu ya. Saya rasa teman-teman sering melihatnya. Kemudian selanjutnya adalah untuk question and answering juga. Bagaimana kita menggunakan kata kunci untuk mengajukan pertanyaan dalam konteks natural language gitu ya. Bagaimana kita mengajukan pertanyaan, kadang kan makanya zaman sekarang itu ketika kita menggunakan AI atau GPT dan lain sebagainya, ada teman-teman yang belajarin bagaimana sintaksnya, gimana supaya GPT itu atau tante-tante kita semua ini atau AI-nya ini dapat memahami atau dapat mengerti apa yang kita tanyakan dengan lebih baik. Jadi kita mulai menyusun tuh katanya seperti menjelaskan situasinya dan lain sebagainya, sehingga AI ini dapat memahami lebih baik konteks pertanyaan yang kita berikan. Nah, ini pun juga konsep yang sama dengan question and answering tadi gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah text summarization. Nah, ini juga sering kita gunakan saat ini, banyak model-model yang bisa atau aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membantu pembelajaran kita dengan lebih efektif. Dengan apa? Dengan cara membantu melakukan peringkasan. Gimana sih sebenarnya the logic behind gitu ya, bagaimana komputer itu bisa memahami, kok dia bisa meresume ya gitu. Nah, dengan pendekatan NLP ini kita bisa mengajarkan komputer untuk meringkas informasi penting dari suatu sumber untuk menghasilkan versi yang lebih singkat, sehingga memotong waktu atau mempersingkat waktu kita untuk belajar, demikian. Dan ini untuk text summarization ini bukan hanya kita bisa gunakan untuk melakukan pembelajaran dan lain-lain sebagainya, tetapi misalnya untuk membangun laporan dan lain-lain. Kemudian machine translation, siapa yang di sini yang nggak pernah pakai Google Translate gitu ya? Gimana sih sebenarnya kalau kita lihat begitu banyak bahasa yang bisa kita terjemahkan dari aplikasi tersebut? Gimana sih sebenarnya? Nah, dia dibangun atas konsep NLP. Bagaimana kita menggunakan aplikasi komputer tersebut untuk menerjemahkan teks ataupun ucapan dari bahasa alami, bahasa yang kita gunakan sehari-hari, ke dalam bahasa lain. Kemudian yang paling sering ya, atau yang mungkin rekan-rekan sekalian itu familiar, adalah sentiment analysis. Bagaimana komputer itu dapat membantu kita dalam menganalisa ulasan atau informasi terkait dengan produk atau jasa tertentu gitu ya, terkait dengan hasil review. Bagaimana kita ngelihat sebenarnya produk kita ataupun informasi yang kita berikan ini dapat diterima dengan baik nggak ya? Bagaimana sih persepsi publik tentang informasi yang kita berikan atau produk yang kita miliki? Nah, ini dengan sentiment analysis memungkinkan perusahaan atau memungkinkan stakeholder, pemangku kepentingan untuk dapat memikirkan strategi ke depannya perkembangan dari produk ataupun dapat melakukan review terhadap layanan yang telah dibelikan gitu. Jadi sentiment analysis ini saya yakin untuk teman-teman komunikasi juga sesuatu yang mungkin udah familiar seperti itu ya. Nah, next ke depannya pemanfaatan NLP apalagi gitu. Pemrosesan bahasa alami yang dapat dibaca manusia adalah masalah AI yang terbesar gitu, karena hampir semua selama kita memecahkan masalah
utama itu adalah berdasarkan kecerdasan manusia dan bagaimana kita bisa memodelkan kecerdasan yang dimiliki oleh manusia tersebut untuk dimiliki oleh mesin, sehingga mesin dapat membantu kita memecahkan problem-problem yang kita hadapi dengan lebih baik. Kemudian harapannya di masa depan NLP dapat membantu kita untuk mengkurasi gitu. Dengan bantuan NLP kita dapat belajar informasi yang bersirkulasi secara cyber gitu, secara online, dan juga dapat menerapkannya di dunia nyata gitu. Nah, namun untuk hal tersebut dengan evolusi atau perkembangan yang ada tentu banyak trial dan error dan juga percobaan yang perlu kita lakukan sehingga hasil yang diberikan itu dapat lebih akurat. Saya rasa untuk poin kedua ini kita saat ini sudah sedikit banyak merasakan pemanfaatan dari bantuan NLP terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari. Sebagai contoh misalnya adik-adik ketika belanja di salah satu platform e-commerce dan lain sebagainya, ketika kita melakukan percakapan atau kita bertanya kepada customer service-nya, mungkin di awal tidak dihadapi oleh human customer service, tetapi itu dilayani oleh sistem yang dibangun atas dasar konsep NLP tersebut. Kemudian NLP juga dapat dikembangkan menjadi sebuah perangkat bahasa alami atau Natural Language Toolkit (NLTK) yang kita kenal dengan NLTK untuk menjadi lebih efektif. Dan juga NLP ini dapat dikombinasikan dengan generasi bahasa alami sehingga komputer akan menjadi lebih mampu dalam menerima dan juga memberikan informasi ataupun data yang berguna dan resourceful gitu ya, yang komprehensif. Kemudian perbedaan yang ini tadi sebagian juga sudah disinggung oleh Bu Dr. Widya Silvianti, bahwa perbedaan atau permasalahan utama yang menjadi concern gitu ya dalam mengkonversi dari bahasa, gimana sih supaya komputer itu bisa kita ajarin untuk memahami bahasa alami, adalah 3 parameter ini. Yang pertama adalah rancu, di mana bahasa alami itu natural language atau bahasa natural ini bersifatnya ambigu gitu ya, banyak ambiguitas yang bisa ditimbulkan tergantung dari sudut pandang pemahaman, tergantung dari pemahaman kita gitu ya, tergantung pada konteks dan lain sebagainya, dan juga termasuk kepada ketidaksesuaian tata bahasa. Nah, bagaimana sedangkan bahasa komputer ini itu nggak ambigu, jadi kalau misalnya A ya A di komputer gitu, nggak ada kalau misalnya A itu bisa B, bisa C, bisa D. Yang kedua adalah redundan. Di bahasa alami atau bahasa natural itu biasanya banyak redundansi, sedangkan di bahasa komputer atau bahasa formal ini ada tetapi tidak terlalu sebanyak bahasa alami. Dan kemudian yang ketiga adalah literalness, di mana bahasa alami ini terbuat banyak sekali idiom atau metafora yang sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari atau komunikasi sehari-hari, misalnya sarkasme dan lain sebagainya. Dan ini bahasa formal ini ketika kita bicara dengan komputer itu nggak ada yang idiom atau metafora gitu ya, biasanya langsung straight to the point atau langsung gamblang gitu ya, sehingga ketika kita perlu mengajarkan komputer untuk memahami sarkasme, idiom dan metafora itu membutuhkan effort yang lebih lagi. Apa sih sebenarnya keunggulan dari NLP? Demikian ya. Dengan menggunakan NLP kita bisa mengajukan pertanyaan terkait dengan subjek apapun dan langsung dapat mendapatkan tanggapan dalam hitungan detik karena diproses dengan kemampuan komputasi yang lebih tinggi gitu ya. Karena kalau komputer itu kan nggak mungkin lupa gitu ya. Memorinya kalau kurang tinggal ditambah. Kalau manusia itu kan kita butuh resource lagi ya untuk recalling information. Kemudian ketika NLP dengan sistem NLP kita dapat membangun sebuah sistem berbasis komputer yang mampu untuk menjawab pertanyaan dalam bahasa alami sebagai bahasa yang juga biasa kita gunakan dalam sehari-hari dalam berkomunikasi, sehingga lebih dekat gitu ya, dan juga dia dapat menjawab lebih resourceful. Kemudian dan poin ketiga juga sesuai dengan yang saya kemukakan barusan, bahwa
Biasanya karena resource-nya itu unlimited dari komputer gitu ya, dia tidak lupa gitu. Kemudian dia dapat menambahkan informasi dengan perkembangan informasi yang kita berikan kepada sistem, sehingga jawaban yang diberikan bisa lebih tepat untuk pertanyaan-pertanyaan dan tidak ada informasi yang tidak perlu atau tidak diinginkan. Mungkin kan kadang kita kalau tanya sama seseorang gitu ya, atau curhat, kadang sebelum dijawab orang itu curhat dulu, kita muter dulu, jadi jawabannya itu di akhir gitu. Sementara kalau misalnya kita menjawab dengan bertanya kepada komputer, jawabannya ya langsung sesuai dengan konteks yang kita berikan. Kemudian akurasi jawaban pun akan meningkat dengan jumlah informasi relevan yang kita berikan kepada pertanyaan tersebut. Kenapa mungkin teman-teman ngerasa sekarang, AI-nya kok jauh lebih pinter-pinter gitu ya. Nggak perlu lah kita dikit-dikit tanya aja kepada mesin AI-nya. Kenapa dia bisa memberikan jawaban yang mungkin lebih komprehensif gitu, yang lebih teman-teman dapat pahami, karena jumlah informasi yang bersirkulasi saat ini dengan teknologi yang ada begitu besar, sehingga sangat mudah untuk komputer untuk memodelkan atau meretrieve atau mengambil informasi sesuai dengan konteks yang teman-teman tanyakan. Keuntungan lainnya adalah dengan memanfaatkan konsep NLP ini membantu komputer untuk berkomunikasi lebih baik dengan manusia dalam bahasa yang kita pahami atau bahasa natural kita gitu ya, sehingga dia bisa mengakselerasi tugas-tugas lain yang membutuhkan kemampuan proses bahasa natural dalam prosesnya gitu ya. Kemudian misalnya contoh teman-teman kan sekarang mungkin menggunakan cloud meeting gitu ya, banyak platform cloud meeting, juga banyak yang ketika bertemu dengan online kita menggunakan transcribing gitu ya, yang mana kita menggunakan tool untuk mencatat apa yang dikemukakan ketika rapat itu atau meeting itu dilakukan. Nah, ketika tool ini bagaimana dia bisa memahami ya dari kata-kata atau kalimat-kalimat yang disebutkan ketika meeting, dia mampu untuk menuliskannya ke dalam teks dalam bahasa yang kita gunakan. Bisa jadi kan ketika teman-teman bertemu secara daring melalui cloud platform gitu, kemudian bahasa yang digunakan dalam percakapan tersebut bisa aja 1 bahasa, 2 bahasa, 3 bahasa. Tetapi bagaimana komputer itu dapat melakukan asistensi, dapat membantu kita mencatat apa yang dikemukakan ketika kita berbicara dalam multi language kan, seperti itu. Nah, dengan perkembangan konsep NLP ini, hal-hal tersebut yang dulunya dirasa sulit, dengan perkembangan bahasa dan kemampuan komunikasi yang ada yang kita berikan kepada model NLP ini, mampu mengakselerasi kemampuan komputer untuk memahami bahasa yang kita kemukakan gitu, sehingga ketika kita membuat tool untuk mencatatkan apa yang kita omongkan atau speech recognition, teman-teman, teknologi speech recognition ini ketika model NLP-nya jadi lebih baik, maka kemampuan mereka pun juga akan jadi kemampuan teknologi speech recognition ini juga akan meningkat demikian. Karena basisnya dibangun atas konsep yang sama, yaitu natural language processing. Dan juga memungkinkan kita untuk melakukan lebih banyak proses gitu ya, banyak simulasi data berbasiskan bahasa dibandingkan dengan manusia tanpa kelelahan, dan juga dengan cara yang tidak bias dan juga konsisten. Selanjutnya adalah memungkinkan kita untuk menyusun sumber data yang sangat tidak terstruktur. Contohnya tadi adalah bagaimana kita dapat mencatat sesuatu yang kita bicarakan dengan menggunakan tool berbasis NLP ini. Kerugiannya, tentu kalau misalnya kita ngomong untung, pasti tentu ada kerugiannya. Kerugiannya adalah bahasa query yang mungkin cukup kompleks gitu ya, di mana sistem ini tidak dapat memberikan jawaban yang benar untuk pertanyaan yang kata-katanya buruk atau banyak mengandung ambiguitas di situ. Karena kan kita ketika kita berbicara secara umum, bahasa natural yang kita gunakan biasanya itu kita menggunakan bahasa-bahasa yang tidak formal gitu, yang mana mungkin subjeknya di belakang, predikatnya di depan, objeknya di tengah gitu, sehingga kadang ketika kita membicarakan bahasa yang tidak sesuai strukturnya atau mengandung
konteks-konteks atau kata-kata yang bersifat ambigu seperti tadi dikemukakan ambigu secara leksikal, satu kata bisa lebih dari satu arti gitu ya, bahwa silver bisa berarti warna, bisa berarti benda dan lain sebagainya, sehingga ini membutuhkan komputasi atau knowledge yang lebih gitu ya kepada komputer untuk dapat memahami konsep tersebut. Kemudian sehingga ketika sistem itu belum dibangun dengan cukup matang, maka ambiguitas ini mungkin tidak dapat dipahami oleh sistem, sehingga kesannya kok kayaknya sistemnya agak bodoh gitu ya. Padahal bukan demikian, karena saking banyaknya ambiguitas yang kita gunakan dalam bahasa sehari-hari, yang kita inginkan komputer itu untuk mampu memahami ambiguitas tersebut sebagaimana kita manusia memahami ketidaksesuaian tersebut gitu ya. Kemudian sistem ini juga dibangun untuk satu tugas spesifik. Dia tidak dapat beradaptasi dengan domain atau masalah baru karena biasanya fungsinya terbatas. Mungkin ini juga sejalan dengan teman-teman, mungkin banyak sekali tante-tante atau AI atau AI gitu ya yang bertebaran di luar sana, tetapi kan pasti teman-teman punya preferensi tertentu. Oh, kalau saya mau riset, saya menggunakan platform A. Kalau saya mau curhat, saya pakai platform B. Kalau saya mau bikin laporan, saya membuat platform C. Jadi walaupun kita membangun satu model yang general, tetapi terkadang ketika mereka bisa melakukan memberikan hasil yang lebih baik untuk satu konteks tertentu yang secara lebih spesifik. Kenapa? Karena ketika kita membangun sistem itu secara lebih spesifik, maka dia akan mampu untuk menangani masalah dalam hal tersebut dengan lebih baik. Nah, NLP juga kadang tidak memiliki antarmuka pengguna atau teman-teman yang kenal dengan UI UX saat ini ya gitu, sehingga kadang membutuhkan pengetahuan khusus atau training khusus untuk kita mengoperasikan sistem-sistem berbasis NLP ini. Nah, jadi di sesi segmen kedua ini kita akan mereview sedikit apa saja yang sudah dibahas gitu ya di segmen kedua. Kalau di segmen pertama tadi teman-teman dibantu untuk memahami konsep bagaimana sih sebenarnya bahasa natural yang kita gunakan sehari-hari ini itu agar dapat dipahami oleh komputer, dan bagaimana komputer dapat memproses hal tersebut dan permasalahannya, sehingga ketika kita ingin membuat komputer untuk menjadi pintar atau mampu untuk berkomunikasi layaknya manusia, itu bukan hal yang sederhana. Nah, di segmen kedua kita memahami bahwa pemrosesan bahasa alami adalah cabang AI yang membantu komputer untuk memahami, menafsirkan, dan juga memanipulasi bahasa manusia atau bahasa natural. Dan di mana NLP ini dimulai ketika Alan Turing menerbitkan artikel dengan judul Machine and Intelligence. Gitu. Jadi ini udah dari tahun 80-an ya. Gitu. Jadi sekarang udah berapa puluh tahun gitu ya. Jadi AI itu bukan dari zaman dulu, bukan dari baru ada sekarang, tetapi konsepnya udah diperkenalkan dari banyak abad yang lalu gitu, tetapi dengan keterbatasan teknologi kita baru bisa memanfaatkannya secara maksimal saat ini. Dan NLP ini tidak pernah fokus pada modulasi suara, ia menarik secara pola, secara kontekstual, dan bagaimana kita bisa memodelkan bahasa yang kita gunakan ini dalam sebuah pola kontekstual yang mampu dipahami oleh komputer. Terdapat 5 komponen penting dalam natural language processing, yaitu khususnya dalam konteks artificial intelligence adalah analisis morfologi dan juga leksikal, strukturnya dan juga sintaksis, kemudian analisis semantik, artinya, kemudian yang keempat adalah analisis integrasi wacana atau pragmatis, kemudian yang kelima adalah pragmatis. Dan kemudian terdapat 3 proses sistem penulisan yang juga perlu kita modelkan untuk konsep NLP ini untuk pahami bahwa bahasa itu dapat dituliskan secara logografik atau yang kita sering lihat di dalam bahasa Jepang atau Cina gitu ya, dalam bentuk logo-logo yang silabis yang dalam satu suku kata ataupun dalam bentuk abjad. Nah, silabis dan abjad ini adalah permodelan bahasa yang umumnya biasanya mayoritas bahasa yang ada di dunia ini gunakan gitu ya. Salah satunya Indonesia. Kemudian ada 2 pembelajaran metode pembelajaran dalam implementasi pembelajaran NLP, yaitu pembelajaran mesin atau machine learning dan juga inferensi statistik.
aplikasi-aplikasi penting pemanfaatan NLP adalah pencarian informasi atau search engine, kemudian penjawab pertanyaan, kita gunakan untuk koreksi tata bahasa, peringkasan teks dan juga terjemahan mesin dan lain sebagainya. Speech recognition juga masih dalam skup NLP tersebut gitu ya. Kemudian komputer atau mesin masa depan dengan bantuan NLP dan juga ilmu data akan mampu belajar dari informasi secara online dan juga menerapkannya secara lebih relevan di dunia nyata. Namun tentu untuk dalam implementasinya banyak hal yang perlu kita pertimbangkan dan juga perlu kita modelkan untuk NLP tersebut dapat menjawab sesuai dengan permasalahan yang ada. Nah, NLP juga bersifat ambigu, sedangkan bahasa komputer itu yang dirancang itu tidak ambigu. Keuntungan terbesar dari NLP adalah bagaimana sistem artificial intelligence ini menawarkan jawaban yang tepat untuk pertanyaan dan tidak ada informasi yang tidak diperlukan atau tidak diinginkan yang dia berikan. Gitu ya. Dan sedangkan kelemahan terbesar dari sistem NLP yang dibangun adalah biasanya mereka digunakan atau dia baik bekerja dapat berperforma dengan baik atau memberikan hasil yang baik untuk satu tugas spesifik sehingga dia terkadang tidak dapat beradaptasi dengan domain atau masalah baru karena fungsinya biasanya dibangun secara sangat spesifik. Mungkin itu Bu Dr. Sylvie yang bisa kita bahas ya karena sepertinya waktunya akan kita perlukan untuk berpindah ke segmen berikutnya. Oke. Baik adik-adik semua, jadi tadi Bu Dr. Asti Darmanti sudah memberikan pembahasan yang mungkin kalau adik-adik rasakan, oh selama ini saya menggunakan smartphone, menggunakan notebook itu sudah NLP ya Bu, iya, gitu ya. Oke, jadi bagaimana nantinya apa yang adik-adik sekarang gunakan, nah adik-adik nanti akan mengembangkan gitu ya Bu ya. Betul. Adik-adik akan menggunakan mungkin tadi seperti analisis sentimen gitu ya bagi organisasinya, adik-adik memiliki usaha kerja di satu organisasi, nah itu mungkin akan lebih banyak digunakan. Baik adik-adik semua, demikian untuk segmen yang kedua sudah membahas mengenai bagaimana penerapannya dan ternyata dekat dengan apa yang sudah adik-adik semua lakukan dan kerjakan di kehidupan sehari-hari NLP tersebut. Kita lanjutkan ke segmen berikutnya setelah informasi yang berikut ini. Baik, kita kembali lagi di mata kuliah untuk team teaching, literasi team teaching, mata kuliah untuk sains data dan analisis big data. Kita lanjutkan ke segmen ketiga dengan pembahasan yang tentunya lebih menarik dan kita mungkin juga akan berdiskusi ya dengan Ibu Dr. Asti Darmayanti. Jadi kita sama-sama untuk membahas bagaimana penerapan NLP dewasa ini. Silakan kepada Ibu Dr. Asti Darmayanti. Baik, terima kasih Bu Dr. Widya Silvianti. Jadi kalau tadi di awal kita sudah belajar tentang konsepnya, kemudian bagaimana beberapa implementasi yang sering rekan-rekan gunakan saat ini. Sekarang kita akan berdiskusi lebih lanjut, mungkin ada beberapa hal yang cukup teknis ya, supaya teman-teman mendapat gambaran bagaimana sih sebenarnya kita menerapkan si NLP ini dan bagaimana rekan-rekan yang berada dari background sosial humaniora dapat memanfaatkan teknologi tersebut. Baik, di sini yang perlu kita garis bawahi adalah perbedaan computational linguistik dan juga NLP. Bahwa yang terminologi computational linguistik itu mempelajari computational proses yang mendasari bahasa tersebut gitu ya. Bagaimana kita dapat memahami suatu bahasa, bagaimana kita bisa mengenerate bahasa gitu. Kemudian bagaimana kita bisa mempelajari dari bahasa tersebut, strukturnya, kemudian sintaksnya, cara pembentukannya. Nah itu dalam domain computational linguistik. Dan bagaimana computational linguistik ini didukung oleh metode komputasi milik
seperti komputasional biologi dan lain sebagainya. Bagaimana proses-proses linguistik ini dapat dibantu dengan menggunakan metode komputasi yang ada. Sedangkan ketika kita berbicara tentang konteks natural language processing, bedanya adalah natural language processing merupakan metode untuk menyelesaikan practical problem yang melibatkan bahasa manusia. Contohnya adalah machine translation, kemudian question and answering, dan lain sebagainya. Sehingga ada bagian yang mungkin beririsan antara computational linguistik dan juga natural language processing, tetapi tidak menyeluruh. Gitu, sehingga mungkin rekan-rekan yang berada di program studi sastra mungkin beberapa halnya kok ini ada ya di saya pelajari di program studi saya gitu, karena ya gimana pun natural language processing ini harus sebuah konsep yang mengajarkan komputer untuk mampu berbahasa gitu, yang bahasanya bahasa manusia, natural language demikian. Tetapi domain atau scope dari computational linguistic dan juga natural language processing ini ada yang berbeda. Gitu. Kemudian pemrosesan bahasa alami adalah bidang perencanaan metode dan algoritma yang mengambil bahasa sebagai masukan atau menghasilkan sebagai keluaran. Gitu ya. Jadi data bahasa alami ini yang tidak terstruktur. Menurut Goldberg di tahun 2017. Menurut Einstein di 2008, Einstein bukan Einstein udah almarhum. Pemrosesan bahasa alami difokuskan pada desain dan juga analisis algoritma komputasi dan representasi untuk memproses bahasa alami manusia. Sehingga pemrosesan bahasa alami adalah bidang yang mempelajari metode, algoritma, representasi yang memproses input ataupun output yang berupa bahasa alami, baik berupa teks ataupun suara. Jadi ini yang tadi 2 segmen itu kita ngomongin apa sih, ini udah ngalor ngidul. Nah, ternyata kita ngomongin NLP itu secara garis besar seperti itu. Gimana kita mempelajari sebuah metode, algoritma, dan juga representasi yang mampu sehingga memampukan komputer untuk memproses input ataupun output yang berupa bahasa alami atau natural language. Nah, nih Bu, kenapa sih kita mesti belajar NLP atau natural language processing gitu? Karena saat ini dokumen yang ada pada cyber gitu ya, atau di internet, karena kita saling terkoneksi satu sama lain, udah nggak kayak dulu gitu, semuanya elektronik, semuanya tersedia di internet, sehingga kemungkinan mungkin relevan juga dengan anak-anak saat ini gitu yang mungkin anxiety atau overthinking gitu, karena kenapa saking banyaknya informasi yang di sini yang masuk kepala, gitu dalam hari-hari. Ya, kelebihannya adalah mereka lebih analitis gitu ya, lebih kritis untuk membedakan mana informasi yang mungkin benar dan yang enggak. Tetapi bagaimana kita juga merasa bahwa informasi yang terlalu banyak itu juga overwhelming atau terlalu berlebihan, gitu. Sehingga kita butuh alat bantu yang membantu kita untuk melakukan summary atau memfilter informasi-informasi tersebut, sehingga hanya informasi yang kita butuhkanlah saat ini gitu ya, yang muncul gitu. Di sini salah satunya adalah dengan pendekatan NLP ini, karena ketika komputer itu mampu memahami apa yang kita bahasakan atau yang kita komunikasikan, maka dia dapat memberikan output yang juga lebih efektif gitu ya, atau relevan. Lebih tepat gitu ya. Betul, jadi lebih tepat. Karena kan kita dan mungkin adik-adik semua ini kan penyumbang sirkulasi yang tadi betul, Bu informasi Asti tersebut bilang juga. ya. Bu Dr. Asti tadi bilang bahwa kita semua adalah sirkulasinya kan jalan terus ya. Hariannya update. Terus. Kita aja ada di dalam satu ruangan di kelas saja. Semua sudah menyumbangkan triliunan dokumen itu, betul ya Bu ya? Betul, satu kelas 40 mahasiswa dikali 3 kelas. Saat itu paralel di seluruh lokasi kampus di Gunadarma saja sudah triliunan dokumen yang di internet. Jadi mungkin tantangannya bagi adik-adik semua yang di bidang sosial humaniora ini terhadap memanfaatkan triliunan dokumen ini, mungkin mereka sudah ada di mata kuliah tadi ya, Bu Dr. Asti ya. Oke, jadi contoh misalnya untuk tadi sastra ya, Bu Dr. Asti, sastra. Kemudian sentimen analisis mungkin mahasiswa komunikasi, betul ya. Jadi bagaimana dia bisa melakukan analisis bagi si satu organisasi ini. Nah, kira-kira nanti organisasi tersebut terhadap produk atau jasanya ini nilainya nih positif atau negatif nih di pengguna-penggunanya. Jadi kalau saat ini kita
sering sekali memberikan review, rating, maka nanti mungkin adik-adik akan butuhkan itu ya Bu ya? Betul, betul. Oke. Karena mungkin teman-teman yang di komunikasi berpikir dengan produk-produk yang Betul. ada saat ini gitu ya. Tentu kan kita harus berpikir ketika kita mau bikin iklannya Ya, dan lain betul. sebagainya, iklan apa ya Iklan kira-kira apa yang ya? sesuai Oke. gitu. Atau seperti Jangan-jangan apa nih seperti iklannya? apa? Ya. Siapa sih sebenarnya yang gunain produk kita gitu. Kalau Betul. misalnya mungkin di zaman konvensional dulu kita nggak bisa begitu spesifik karena Betul. kita nggak selain tanpa kalau nggak survei gitu ya. Survei, ya. Kenapa zaman dulu banyak banget survei, sebenarnya kan kita untuk tahu demografi dari marketnya sendiri seperti apa, siapa yang make, pakainya untuk apa, kapan dia pakai dan lain Sama sebagainya. sebagainya. Dan sekarang dengan adanya proses review, kenapa sih kadang kita ngasih review aja dapat dapat imbalan gitu ya. Imbalan, ya. Kak, review dong, masukin ke Google Review Iya, gitu, nanti dapat minuman gratis dan Gratis, lain ya. sebagainya. Karena ternyata dampaknya sedemikian betul, sedemikian berpengaruh besar. sekali Betul, terhadap betul. organisasinya dan tentunya produknya. Betul, Nah, betul. mungkin nanti adik-adik semua ada di posisi itu, benar ya? Betul, Untuk betul. oke, Karena berarti kan ya. nantinya mungkin adik-adik semua jadi CEO gitu Betul, ya. iya. Bekerja di satu perusahaan Big Four kan Betul. seperti itu. Jadi adik-adik mampu untuk mengelola informasi dan juga dapat memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada untuk memberikan hasil yang efektif gitu ya, Efektif, sehingga iya. dapat Jadi- memberikan solusi permasalahan yang lebih tepat. Jadi kalau saat ini dirasa misalnya, ini dosen semua ngasih tugas, ngasih ini gitu ya. Ternyata membawa kebaikannya itu perlu waktu ya Bu Betul. ya. Membawa dampak buat kembali lagi kepada kitanya perlu waktu. Seperti tadi Bu Asti sudah informasikan di akhir itu, NLP itu ada kekurangan. Betul. Dia tidak bisa adaptasi. Nah, tapi ternyata itu dimiliki oleh manusia. Betul, ya Bu ya? betul, betul. Ya, jadi artinya kita ambil peran di manusianya, Betul. NLP Dapat membantu secara teknologi di Betul. komputernya. Betul sekali. Nah, jadi maksudnya adik-adik nih khawatir nggak ya materinya terlalu untuk teknis gitu ya? Oke ya. Enggak, karena kan toolnya sekarang udah sangat, mungkin kalau misalnya tadi kita bahas di materi bahwa kadang NLP itu nggak ada interface-nya gitu, jadi Betul, agak ya. susah untuk dioperasikan. Tetapi dengan kemajuan teknologi yang saat ini itu sangat mudah dan saya rasa generasi-generasi mahasiswa yang saat ini menonton itu adalah generasi di mana mereka sudah terbiasa menggunakan Ya, teknologi. betul. Jadi apa-apa pasti pakai alat bantu. Betul sekali. Tidak seperti Sehingga- mungkin generasi saya yang apa-apa masih kertas dan pulpen Iya, ataupun alat benar. pencatat gitu ya. Benar, Jadi benar, mereka memang benar. sudah benar-benar kalau kita tanya aja di kelas yang dicari atau yang difikirkan bukan berpikir dulu tapi mencari smartphone ya. Betul ya Bu ya? Betul, Tadi ya, mesin pencari ya. Atau enggak, ternyata yang lucu kadang-kadang kirain ngapain dia kayaknya sibuk sendiri. Ternyata nyatetnya di handphone. Ya, tadi transkrip tadi ya sangat menarik bahwa foto tadi minta diterjemahkan menjadi transkrip. Betul. Pembicaraan di pertemuan kita misalnya tadi Iya, bimbingan dicatatkan. ataupun daring-daring tadi Betul. kita transkripkan supaya mereka juga nanti bisa dengarkan. Tapi mudah-mudahan mereka mendengarkan. Iya, Bu. semoga ya adik-adik ya. Oke. Jadi mungkin dari situ bisa kelihatan tadi ada sisi-sisi yang ambigunya ya Bu ya. Betul, Betul. betul, Mungkin tadi betul. mungkin jadi Kita nggak menimbulkan bisa persepsi yang rely. bisa berbeda ya Bu ya. Betul, walaupun dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini, tetapi rekan-rekan perlu ingat bahwa ketika NLP ini biasanya dibangun konteks spesifik atau pada konteks tertentu, sehingga ketika teman-teman menggunakan teknologi tersebut untuk mencatatkan sesuatu yang sangat spesifik domainnya, bisa jadi mereka tidak mengerti atau tidak tahu apa sih sebenarnya yang diucapkan. Gitu. Iya, Terutama betul. misalnya kalau di bagian teman-teman di engineering kan kita punya terminologi masing-masing. Masing-masing, Di betul. kedokteran kita punya terminologi Betul, lain. kesehatan beda Betul, lagi. kesehatan beda lagi dan lain sebagainya, sehingga sebuah model NLP yang general bisa jadi kurang efektif Betul. untuk kita manfaatkan untuk permasalahan-permasalahan dengan topik yang sangat spesifik. Jadi tadi keikutsertaan atau peran dan tantangan ini buat adik-adik lagi Betul, ya, betul. Ya, jadi bagaimana bisa supaya yang general itu tadi spesifik. Nah, kan kadang-kadang kita suka
oh ini toolsnya bisa nih buat ini, buat ini, buat ini semua. Tapi ternyata ketika kita baca lagi, oh artinya aneh ya Bu ya Iya, gitu. bener. Atau ya terlalu superficial gitu ya, informasinya ya ngambang aja di Nah, atas, tapi kita perlunya yang detail, tapi detail tidak informasinya ya dijelaskan. hanya Jadi di permukaan peran aja. kitanya tetap diperlukan. Betul, Jadi jangan khawatir bahwa adik-adik semua kehilangan peran ya, betul, tergantikan betul, dengan si komputer ini. Tapi justru mereka kan banyak belajar dari kita, dari betul. apa yang kita sumbangkan, apa yang kita ketikkan di Betul, dari interaksi kita interaksi dengan teknologi yang kita teknologinya. lakukan. Betul Benar. sekali. Dan ternyata sih dengan demografi Indonesia gitu, terutama kita di Indonesia dengan bahasa yang begitu beragam. Betul, Kalau bahasa. tadi kita tahu di Google Translate itu banyak Iya, bahasanya, betul. tapi coba kalau misalnya kita jembreng Kita list bahasa ya. bahasa lokal yang dimiliki oleh Indonesia itu kan sangat Sangat beragam. banyak. Jadi Belum kekhasan lagi daerah ya Bu dialek ya, ya, betul. dialek betul. Dialeknya lagi membedakan gitu ya, Iya. sehingga kata-kata yang sama dengan dialek yang berbeda kedengarannya jadi Jadi berbeda berbeda. gitu. Sehingga dengan NLP ini sebenarnya bisa mampu menjembatani hal tersebut. Mungkin ketika kita berkunjung ke lokasi daerah yang cukup remote area atau pedalaman, kemungkinan kan kita punya permasalahan komunikasi di situ. Bagaimana kita mencari teman-teman yang mampu berbahasa lokal atau Betul. bahasa daerah tersebut dan juga mengerti bahasa Indonesia Indonesia. gitu ya, sehingga dan dengan teknologi dengan kita dapat mampu memodelkan keanekaragaman bahasa tersebut, insya Allah dapat membantu menjembatani keanekaragaman Aneka ragam ya, uh, kekhasan daerahnya ya. Mungkin kekhasan daerah. kalau kita yang ada dan adik-adik semua teman-teman semua di daerah perkotaan mungkin kan nggak terasa ya Bu ya, nggak language terlalu. gap-nya nggak terlalu, Tapi language coba barrier-nya nanti insya Allah adik-adik mendapat kesempatan mungkin menjelajahi ya Indonesia itu. Nah, begitu luas dari Sabang sampai sampai Merauke. Merauke ya. Nah itu mungkin pemanfaatan ini akan lekat atau oh itu yang dijelaskan dulu tuh seperti ini Betul. begitu ya. Kayak kekhasan daerahnya itu banyak sekali dari Sabang sampai Merauke. Sehingga Bu Asti kalau yang teknologi human friendly-nya kira-kira Ya, nih saat ini untuk ya. adik-adik tantangannya lagi apa ya Bu ya? Atau Gimana mesti seperti supaya apa? ya dengan kenapa sih gimana, karena kita mau bikinnya NLP ini mampu ngapain sih repot-repot kita orang komputer tuh Ya, betul. memodelkan komputer untuk mampu memahami bahasa manusia Ya, kan sebenarnya kayak gitu. betul. Tujuannya adalah User ujungnya adalah human supaya friendly. manusia dapat hidup dengan lebih mudah gitu. Betul. Jadi Ya kan? jangan mempersulit tapi jadi mempermudah begitu Betul sekali. sekali. Ya, Jadi kan kalau dulu buka pagar atau kalau udah pulang malam gelap gitu kan, habis lembur gelap, aduh kita buru-buru gitu. Sekarang nyalain lampu gitu, Iya. sudah Google, gitu. oke. Google, Alexa, semuanya kita panggil. Semua dipanggil bisa Dan membantu kita memudahkan punya hidup betul kita. asisten pribadi gitu ya, memudahkan jadi hidup kita, dan itu dibangun atas dasar teknologi NLP. Kenapa kok NLP gitu? Karena ya teknologi tersebut walaupun itu bukannya itu IoT Bu. Iya, dia menggabungkan IoT dan juga NLP untuk mereka atau komputer ini atau IoT ini mampu memahami apa yang kita perintahkan. Iya, jadi apa tadi minta untuk nyalakan lampu, apa Betul kita sekali. untuk mematikan itu kan salah satu hal yang mungkin berbeda dan tadi memahami bahasa kitanya ya Bu Betul, ya. Oke, betul, jadi betul. ucapan kitanya itu benar-benar bisa ditangkap tidak menimbulkan tadi Ambigu. permasalahan yang pertama tadi. Jadi Betul. ambigunya teratasi seperti Betul itu. sekali. Nah, di sini di gambar ini sebenarnya dari apa yang kita bahas barusan dengan Ibu Dr. Silvi, bahwa implementasinya banyak sekali. Salah satunya adalah speech recognition ya tadi yang kita bisa memerintahkan Alexa dan lain sebagainya. Kita bisa menuliskan apa yang kita rekam, kata-kata yang kita rekam dan lain-lain. Nah, tetapi kita juga kadang lupa bahwa bahasa ini bukan cuma bahasa yang kita ucapkan, tetapi kita punya sign language untuk teman-teman kita yang membutuhkan kebutuhan khusus gitu. Sehingga kita juga bisa memanfaatkan NLP itu, mengintegrasikannya dengan teknologi-teknologi lainnya sehingga kita dapat memproses teks untuk memberikan output-output yang sesuai dengan kebutuhan kita. Betul sekali. Gimana caranya? Nggak cuman hanya bagaimana mesin tersebut untuk memahami bahasa natural yang kita miliki, tetapi juga bagaimana mereka bisa memproduce bahasa tersebut gitu ya, dengan cara normalnya manusia. Gitu, nggak seperti robot gitu. Ya, jadi kita bisa berkomunikasi. Betul, gitu, komunikasinya ya. bisa dua arah dengan bahasa yang lebih manusiawi.
mengikuti human ya, kita, bukan mengikuti komputer. komputer. Ya. Jadi kan Karena kadang-kadang kalau komputer suaranya itu beratnya di komputer, jadi betul. kita mendengarnya masih apa ya? Apa ya? Dengarnya itu Benar. masih oke, Benar. ya, jadi Bahkan tantangan. sekarang kan juga banyak mungkin teman-teman menikmati video-video Betul. ataupun short yang sebenarnya itu bahasanya di-generate oleh si AI tersebut. ini. Gitu. Jadi Gimana tidak dia perlu bisa memerlukan mengartikulasi? seorang voice over lagi ya Betul, betul. untuk Jasa merekodnya ya. voice-overnya Jadi kita harus meningkatkan skillnya lagi untuk Betul. bisa kemudian Bagaimana si komputer itu bisa membaca teks yang kita dari A dengan kayak kita ngajarin anak kecil ya Bu, Iya. A B jadinya ab gitu ab, kan. ya. Nah, gimana dia bisa mengartikulasi Betul, itu betul. dan dia bisa mengenerate kata-kata sesuai dengan Ejaan ya. ejaan, Iya, benar betul yang sekali. bagaimana kita mengeja. Jadi kan kita aja mesti ngajarin anak kecil ya Iya, untuk belajar bahasa. apalagi Nah, ini gimana kita benda ngajarin mati ya, komputer ya. komputer, ya. Benda Oke. mati untuk mampu membaca hal Ya, tersebut. oke. Jadi itu masuknya di text generation. Nah, kemudian bagaimana kita natural language understanding itu skupnya apa aja sih? Mengubah teks menjadi struktur kata tertentu gitu ya. Kemudian dan juga hal tersebut menjadi dasar untuk memproses teks dari berbagai task atau tugas-tugas NLP lainnya. Contohnya adalah untuk klasifikasi teks tadi, kemudian mengecek sama similarity gitu ya. Betul. Kesamaan dari satu teks tertentu untuk ngecek redundan dan lain sebagainya, untuk cek ada nggak nih yang copy paste gitu. Jangan nih yang pakai AI gitu ya. Betul nih, siapa nih yang pakai AI jadi naga mau dikadalin gitu ya Mas ya. Jangan salah ya, itu bukan cuman kita untuk nge-generate, tetapi kita juga bisa ngecek apakah teks tersebut bisa di-generate oleh AI atau tidak. Kemudian information extraction dan lain sebagainya. Nah, gimana sih sebenarnya prosesnya ya Bu? Ini yang saya bilang tadi, bear with us gitu. Karena di segmen ini agak sedikit teknis gitu ya, supaya teman-teman mendapatkan gambaran bahwa dalam prosesnya nggak semerta-merta kita cemplungin kalimat dia paham gitu, enggak. Tetapi kita melalui serangkaian proses supaya komputer itu mampu memahami dengan lebih baik cara. Kurang lebih mungkin mirip ketika teman-teman dulu belajar baca gitu, kita kenalin dulu abjadnya tuh A, bacanya A, maknanya A, dan lain sebagainya. Jadi ketika sebuah komputer itu mencoba memahami satu kalimat, kita melakukan serangkaian langkah gitu ya, ada tokenization, sentence splitter, stemming, dan lain sebagainya, sehingga kita memecah-mecah kalimat tersebut menjadi kata-kata yang lebih kecil, yang kemudian kita beritahu komputer, oh komputer ini tuh kata loh gitu, yang panjang itu adalah kalimat, kemudian dari situ ini tuh tanda baca dan lain sebagainya, sehingga nantinya dia mampu atau komputer itu mampu untuk memahami mana yang kata, mana yang satu konteks, mana yang beda dan lain sebagainya. Sebagaimana kita berbahasa pada umumnya. Jadi secara teknis panjang ya Bu ya Panjang. Kita membicarakannya dengan simpel, ya, supaya mudah dipahami. Tetapi secara prosedur, mohon maaf, secara prosedurnya yang ini kalau gitu kita di Sosum pusing dong Bu, itu apaan gitu. Jangan khawatir. Jangan khawatir gitu, karena teman-teman bisa, ini tugasnya teman-teman yang berkuliah di TI, SI gitu ya, untuk memikirkan tokenization, sentence splitter dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa bisa perannya teman-teman yang di bidang sastra ataupun komunikasi dalam konteks NLP ini, bagaimana memodelkan gitu ya, supaya si komputer ini atau bahasa ini dapat dipahami dengan lebih baik gitu ya, dalam tadi computational linguistiknya, secara strukturnya, secara leksikalnya seperti apa, gimana dia bisa mampu untuk membedakan ambiguitas yang ada gitu, sehingga dia dapat menangkap konsep ataupun makna yang lebih baik gitu ya, comprehend atau memahami konteks kalimat yang kita tuliskan itu dengan lebih baik. Dia bisa membedakan mana yang sarkas, mana yang enggak gitu. Ya, karena kalau sarkas itu kan secara struktur benar ya Bu. Ya. Secara struktur benar, secara semantiknya benar, maksudnya maknanya benar, tetapi pragmatisnya enggak. Jadi secara pragmatis, nah ini jadi teman-teman yang PR ya teman-teman sastra. Betul sekali. Kemudian ketika kita ketika kita mau mengukur sentimen, mana sih sebenarnya sentimen ini yang sebenarnya ini sebenarnya sarkas, ini enggak gitu. Terus ini sebenarnya
ini cuman sindiran halus Halus kan ya. seperti itu dari teori komunikasinya dan lain sebagainya. Apakah kalimat-kalimat ini, model komunikasi ini artinya positif atau negatif Negatif gitu? ya. Karena mungkin secara leksikal, pragmatis dan juga semantik tadi itu semuanya Sebenarnya positif positif, gitu. tapi ternyata Tetapi setelah ketika dibaca dianalisis, satu, ya, iya dijadi satu atau dianalisa dalam teori komunikasi komunikasi ini ini negatif. negatif. Ya. Nah, Nah, jadi jadi peran adik-adik betul teman-teman teman-teman semua di sana. komunikasi bisa berperan ke sana. Terus yang implementasi teknologinya siapa ya? Teman-teman di teknologi gitu. Tetapi bantu teman-teman teknologi untuk memahami, untuk memberikan konsep atau apa ya, framework berpikir yang lebih dalam gitu ya mengenai konteks permasalahan yang ada. Karena makin ke sini permasalahannya itu makin spesifik Makin dan juga spesifik. Nah, tadi kan tidak banyak. mampu spesifik tadi ya. Betul, Oke. betul gitu. Sedangkan kita di teknologi juga ya pahamnya bahasa Bahasa yang normal yang normal ya. kita ini, sehingga butuh kolaborasi Pasti deh. antar bidang. Nah, makanya teman-teman belajar mata kuliah Oke, ini kan. ya. Kemudian untuk contoh text categorization contohnya apa sih gitu. Spam filtering kalau sekarang siapa yang sering dapat telepon spam dan atau email spam gitu, dan dengan mempelajari pattern-pattern yang ada atau pola-pola yang ada sebenarnya kita bisa mengajarkan mesin gitu ya untuk mampu memahami mana yang spam mana yang enggak gitu. Kemudian kita juga bisa membedakan dokumen-dokumen yang kita miliki. Kita juga bisa mendeteksi tadi Iya. plagiarisme ya, copy paste dan lain sebagainya, seberapa besar kamu melakukan copy paste atas dokumen tertentu dan lain-lain. Kemudian sentimen analisis dan juga essay scoring Nah, gitu ya. ini Kalau penting teman-teman nih ya. betul. Kalau teman-teman bisa membangun satu teks gitu ya, teks esai dengan mudah dengan AI pun juga Juga bisa mampu dapat men-scoringnya ya. melakukan Kalau biasanya kan men-scoring. hanya kita jawaban satu jawaban yang benar. Ya. Kalau ini Betul. sudah esai yang harus tadi maknanya itu kalau memang jadi A plus ya memang dia mahasiswanya dinilai menjadi A plus sesuai dengan hasil dari kalimat yang diberikan. Betul, betul. Jadi kalau misalnya kalau sekarang kalau kita kan baca wah kalimatnya bagus gitu. Bagus ya. Sekarang ternyata buatnya AI gitu. Iya, Jadi kalau terlalu bagus sekarang kita jadi berpikir nih, bertanya-tanya apakah iya gitu. Iya. Sehingga dengan memberikan knowledge tersebut dan juga kita memodelkan komputer untuk mampu berpikir dalam melakukan penilaian gitu ya, kita memberikan kategori-kategori apa saja yang dinilai, maka dia akan mampu melakukan proses scoring seperti sebagaimana logika kita dalam melakukan proses scoring tersebut. Nah, kita masuk agak lebih spesifik lagi. Semoga kita waktunya masih banyak ya. Oh, 3 menit lagi. Jadi kita beruntung lah teman-teman sekalian. Gitu. Kemudian gimana sih sebenarnya tadi alur kalau Bu gimana caranya komputer tadi mendeteksi spam gitu ya. Kita ngecek dulu fitur-fitur apa aja yang kita kategorisasikan sesuatu itu menjadi sebuah spam. Ya betul. Lihat Jadi dari teks ya Bu ya. betul, Oke. dari sebuah teks mungkin kalau misalnya dari satu kata-kata kalimat yang diberikan kita analisa per katanya, ini yang kita sebut sebagai tokenisasi gitu ya. Kita pecah-pecah satu kalimat tersebut menjadi kata-kata yang ada. Kemudian kita punya data nih, data set atau data list yang mengindikasikan Bahwa itu spam ya? bahwa informasi itu adalah spam. Kemudian setelah kita mendeskripsikan tadi karakter-karakter sesuatu itu bisa disebut sebagai spam, kemudian kita lanjutkan dengan prosedur yang namanya klasifikasi gitu ya. Bagaimana kita mengklasifikasikan kata-kata yang tadi menyusun kalimat tersebut, apakah ada yang masuk ke dalam kategori spam atau enggak. Kemudian baru kita hitung berapa banyak sih sebenarnya kata-kata yang ada dalam kalimat tersebut itu masuk ke dalam list yang termasuk ke dalam kategori kata-kata spam gitu. Nah, semakin banyak kata-kata spamnya maka logikanya ya Itu kemungkinan besar spam ya. gitu. Oke, betul. Sesimpel itu. Nah, cuman bagaimana kita memodelkannya gitu ya dari besar ya pekerjaan itu betul. ya dan lama. Betul, karena dalam satu dokumen ini kan nggak cuma satu kalimat ya Bu ya. Kalimatnya ada banyak itu gitu. kalimatnya banyak, paragrafnya Betul, banyak, maknanya beragam. betul. Terus juga ketika kita memasukkannya dalam satu paragraf berarti algoritmanya harus mampu, untuk algoritma yang pintar harus mampu memahami konteks paragraf tersebut apa sehingga ambiguitas yang terjadi itu bisa diminimalkan bisa ya. kita minimalisir. Nah, ini kurang lebih alur prosesnya dari data yang diinputkan kita akan melakukan
pre-processing atau pemrosesan awal gitu ya. Tadi untuk memisahkan kata, kalau ada typo-typo dan lain sebagainya atau bahasa-bahasa non formal itu biasanya kita hilangkan gitu. Kemudian baru kita ekstraksi tadi fitur-fiturnya atau kategori apa saja yang kita nilai, kemudian kita model kita masukkan ke dalam model dan nanti akan dilabelkan gitu. Nah, ini alur proses, ternyata pre-processing proses awalnya aja panjang, Panjang Bu. ya, Gitu. oke. Beberapa tahapan yang mungkin ini kalau dilakukan kan tidak sekali berhasil ya Bu. Betul, Ya, oke. betul. Jadi ini tantangan juga buat adik-adik dan jangan khawatir. Adik-adik nanti akan dibantu berkolab ya dengan teman-teman di bagian teknologi gitu. Tetapi dengan memahami alur proses ini, teman-teman juga mendapat bayangan gitu ya, Betul. bahwa prosesnya itu nggak semudah membalikan telapak tangan. Betul. Dan di Indonesia kalau misalnya kita boleh berbangga karena di Indonesia ini sudah ada banyak ya banyak startup atau perusahaan-perusahaan yang asli ya bergerak Indonesia ya. bergerak di bidang NLP NLP. atau Natural Language Processing. Salah satunya adalah Prosa AI gitu. Kalau misalnya sekarang teman-teman mungkin banyak AI yang mampu memberikan output baik dalam bahasa Inggris tetapi tidak dalam bahasa Indonesia betul gitu kan sekali. kurang. Nah, sebenarnya ini adalah PR gimana kita membangun sebuah model NLP bahasa Indonesia, korpus bahasa Indonesia yang baik sehingga bisa membantu masalah kita tanpa kita perlu mengubah bahasa tersebut dalam bahasa Inggris Indonesia. gitu. Atau bahasa lain ya yang Iya. dimana modelnya itu dapat bekerja dengan lain. Kemudian ada juga bahasa .ai yang menjadikan conversational AI dengan chatbot sebagai Nah ini tadi produk ya. utama. Jadi tidak perlu mungkin 24 jam ini tidak harus orang yang Fondasinya, ada di betul, depan betul. UI-nya, tapi bisa dibantu dulu dengan tadi ya asisten pribadi AI tadi ya, ya. berbasis dengan NLP gitu. Kemudian ada kata AI dan juga teman-teman juga dapat melihat gitu ya atau mereview gitu. Kira-kira mungkin sebagian teman-teman ingin mempelajari gitu ya Betul, NLP ini ya. lebih dalam bisa mengakses link github.com awesome Indonesian NLP untuk tutorial. Mungkin itu Bu, nggak tidak berasa terasa nih kita ya. udah diingetin terus sama teman-teman Iya, teknis betul. nih. Udah selesai Sudah gitu. selesai Mungkin segmen ini ya, segmen 3-nya dan benar-benar bisa hari ini mudah-mudahan bisa memberikan satu pembelajaran bagi adik-adik khususnya di sosial humaniora untuk bisa mengerti bahwa ternyata sedemikian besar ya Bu ya, sedemikian luas sekali apa yang dilakukan oleh NLP ini sampai di titik ini adik-adik dan teman-teman semua bisa memanfaatkannya. Betul. Dan nantinya tentunya teman-teman dan adik-adik yang akan berperan begitu ya Bu betul ya? sekali. Oke. Betul. Mengembangkan bagaimana konsep NLP ini dapat berkembang dengan lebih baik lagi bahwa NLP yang kita nikmati saat ini pemanfaatan fitur-fitur dan lain sebagainya teknologi yang ada ini bukan pekerjaan satu malam. Betul sekali. Pekerjaan Gitu. berabad-abad berabad-abad tahun yang lalu abad-abad. dan kita menikmati buahnya betul. saat ini dan Manisnya bagaimana saat kita ini ya. betul Oke. bagaimana kita bisa mengembangkan hal tersebut menjadi membawa lebih manfaat lebih banyak lagi untuk kita semua. Amin ya. Oke, baik, terima kasih kepada pemirsa dan sahabat CGTV khususnya adik-adik mahasiswa, juga kepada tim yang bertugas. Mungkin ada kalimat terakhir dari Ibu Dr. Asti, Bu? Iya, untuk teman-teman. Jadi NLP ini sangat menarik gitu ya, satu konsep yang atau teori yang begitu menarik dan terutama sangat berkaitan dengan teman-teman yang berada di sosial humaniora. Jadi harapannya materi ini dapat membuka wawasan teman-teman dalam memahami lebih bagaimana sih sebenarnya mesin itu memahami bahasa kita dan gimana kita bisa memanfaatkan teknologi pada bidang-bidang kita saat ini. Oke, baik. Sekian dari kami dan mohon maaf saya Widya Silvianti dan Saya Ibu Asti Darmayanti. Oke, kami tutup. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa kembali.